Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih semangat nggak sih teman-teman? Enggak. Enggak. Ayo Cih. semangat, semangat. Mas, ngantuk. Ngantuk. Ada yang pernah dengar nggak kreativitas dalam periklanan? Ini Mas, belum pernah dengar. Oke, akan saya jelaskan. Jadi, next Ica, apa sih kreativitas dalam periklanan itu? Atau apa yang disebut iklan kreatif? Next. Jadi iklan kreatif itu adalah iklan yang dapat membuat audiensnya memperhatikan iklan yang ditayangkan detail dan rinci. Apabila iklan yang ditayangkan identik dengan iklan sejenis dan tidak ada unsur yang menonjol, maka iklan tersebut tidak akan menarik perhatian audiensnya. Iklan kreatif dianggap iklan original atau asli dan tidak meniru karya orang lain. Next. Ciri-ciri iklan kreatif yaitu original dengan tidak meniru iklan orang lain, mencengangkan. Iklan yang dihasilkan mengandung arti dan dapat mempengaruhi emosi audiens. Yang ketiga ada dampak. Iklan kreatif akan menghasilkan dampak abadi secara relatif pada audiens untuk memberikan kesan pada konsumen agar mengingat produk yang diiklankan. Next. Dan ini ada contohnya iklan original ya. Kan suara ae. Apapun. Saya makan ya. Saya. Dari pucuk teh terbaik, teh pucuk harum. Rasanya pas, gak kemanisan. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada. Lalu selanjutnya ada karakteristik konsep kreatif dalam iklan. Yang pertama ada fokus. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsep kreatif iklan. Mbak Dela, apa aja sih karakteristik konsep kreatif iklan itu? Apa ya? Nggak tahu, Mbak Ica jelasin dong. Yang pertama ada fokus. Konsep kreatif iklan tuh harus fokus, jadi sebaiknya tidak membias dan berusaha menjangkau banyak hal, dan sebaiknya memilih pada satu pilihan pendekatan. Seperti contoh iklan sampo. Di dunia digital, tak ada yang bisa ditutup-tutupi. Dan penampilanku harus sempurna, termasuk rambutku. Karena ketombe sekecil apapun akan terlihat, tapi aku tidak takut. Karena aku pakai Clear baru. Clear baru dengan Nutrient Pen. Menghilangkan ketombe dan memberi nutrisi penting untuk perlindungan terus-menerus terhadap ketombe. Ketombe hilang selamanya. Clear, pilihan nomor 1 di Indonesia. Ada yang kusembunyikan. Jadi iklan sampo barusan itu clear anti ketombe yang fokus pada yang bye-bye ketombe gitu. Dari pesan fokus iklan ini untuk menghilangkan ketombe dan perawatan kulit kepada kepala yang efektif. Seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik konsep kreatif iklan. Juga ada yang unik. Konsep iklan itu harus unik, muncul saat sesuatu itu belum ada, namun belum pernah dipikirkan orang lain. Unik yang hendak disajikan harus berpegang pada prinsip originalitas dan relevan.
Selanjutnya ada generatif yang mampu memancing reaksi menggerakkan dan memunculkan respon tertentu. Lalu selanjutnya ada contoh iklan yang unik. Ada dua macam orang di dunia, mereka yang suka petek dan mereka yang tidak suka petek. Dan mereka-mereka yang tidak suka petek ini jika ditanya, kapan terakhir kali kamu makan petek? Biasanya jawabannya mirip denganku. Dulu, terakhir kali aku makan petek, itu waktu aku masih kecil. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Aku masih bocah kan, ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit, dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, kamu suka petai nggak? Jawabku selalu, enggak. Kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauh gitu. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, pasti aku pinggir-pinggir. Sampai suatu hari, kakakku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik petai. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah petai, 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 dan petai. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba petai yang dibuat oleh istrinya. Ya, kalau mau jujur, petai yang ini memang gemuk-gemuk, mengkilat, kelihatan segar. Entah kenapa, wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Rasanya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum. Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka petai. Hanya karena satu gigitan hati, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti petai. Ini buatan Indonesia, emang bagus. Bagus banget. Padahal hari ini keadaannya jauh berbeda. Ini banyak sekali produk buatan Indonesia yang benar-benar bagus. Bakunya sudah yang terbaik, proses produksinya berstandar tinggi, dan macam jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah, karena pilihannya antara bagus dan bagus banget, antara gemus dan gemus habis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku tenaga kerja lokal, sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, filosofi penting. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja ini malah bikin jatuh cinta. Kenapa iklan tadi disebut iklan unik? Boleh dijawab, Mbak Manda? Bisa dijelaskan? Karena apa? Mbak Hendar, apa tahu kenapa disebut unik? Atau mungkin Mbak Asna bisa menjawab. Oke, saya jelaskan kenapa iklan barusan dibilang iklan yang unik. Karena konsep yang tidak umum seperti iklan biasanya dengan mengangkat topik pete yang menceritakan untuk mencintai produk lokal yang bisa kita order by aplikasi Tokopedia.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daya tarik dan gaya kreatif pesan iklan. Di sini untuk menentukan daya tarik pesan iklan ada 4, yaitu daya tarik rasional, daya tarik emosional, daya tarik gabungan emosional dan rasional, gaya tarik reminding advertising. Boleh di next, Mbak Ica? Oke, jadi daya tarik rasional di sini mungkin teman-teman ada yang tahu sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan daya tarik rasional? Boleh Mbak Dela mungkin tahu apa itu daya tarik rasional? Daya tarik yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang diiklankan perusahaan memiliki atribut dan memberikan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, betul Mbak Dela. Di sini saya menambahkan dari apa yang dibaca Mbak Dela tadi. Jadi daya tarik rasional yaitu daya tarik yang digunakan untuk meyakinkan konsumen dengan produk yang diiklankan tersebut memiliki berbagai manfaat yang ditawarkan seperti atribut. Nah, atribut itu seperti kualitas produk yang ada pada barang atau jasa dengan menyajikan informasi yang bersifat informatif untuk menampilkan atribut yang paling penting dimiliki oleh produk. Kemudian, iklan tersebut dapat membandingkan produknya secara langsung atau tidak langsung dengan produk perusahaan pesaing. Lalu iklan tersebut dapat menonjolkan harga yang dicantumkan pada produk seperti pengumuman promosi produk, penawaran harga khusus, penawaran harga murah. Lalu iklan tersebut dapat disampaikan dalam pengumuman yang digunakan untuk menginformasikan kepada audiens mengenai produk baru perusahaan. Lalu produk yang diiklankan dapat ditekankan ketenaran suatu barang atau jasa dengan menampilkan sejumlah bintang iklan atau orang yang ternama yang menyampaikan produk yang diiklankan tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa poin dari tujuan mengapa daya tarik rasional tersebut sangat penting dipakai untuk kita mengiklankan suatu produk. Gitu. Boleh di next Mbak Dela, Mbak Ica. Jadi ini salah satu contoh dari daya tarik iklan rasional. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua, Aqua 100% murni. Oke, itu salah satu contoh dari daya tarik iklan rasional. Mungkin di sini ada yang menanggapi dari contoh tersebut. Mengapa contoh video tersebut Duh, Ais nge-lag, Ra. Suaranya yang semangat dong.
Harus itu. Baik, mohon maaf. Teman saya off ya, dikarenakan jaringannya agak susah di sana. Baik, saya akan melanjutkan daya tarik emosional. Daya tarik emosional yaitu bisa dibacakan Mbak Rahma. Daya tarik emosional. Daya tarik yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi konsumen dalam membeli produk. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Berikut adalah contoh daya tarik iklan emosional. Hari-hariku bersama si kecil dipenuhi dengan kejutan bahagia darinya. Langkah kaki kecilnya saat dia pertama mencoba melangkah. Suaranya yang sayup dan merdu dengan kemurnian tatapan matanya dan ekspresi gemasnya tak pernah berhenti membuatku tersenyum. Kejutan manis darinya selalu hilangkan lelah dan buatku makin menyayanginya. Untuk itu, ku berikan yang diperlukan sesuai kebutuhan dasarnya. Pigeon Baby Toiletries yang dilengkapi bahan hypoallergenic, halal, 0% coloring agent, dan pH balance. Pigeon, only love can be give love. Mengapa iklan tadi disebut iklan yang mempunyai daya tarik emosional? Yaitu karena iklan produk Pigeon Baby tadi ditayangkan menggunakan gambaran orang tua yang sedang menikmati suasana senang bahagia, merasakan kehangatan hubungan ibu dan baby. Jika sang baby menggunakan produk baby tersebut, Pigeon, maka akan menikmati suasana senang bahagia. Yaitu selanjutnya ada daya tarik gabungan. Ada yang tahu daya tarik gabungan itu apa? Tolong dibaca Mas Rizky. Oh, boleh. Apa sih daya tarik gabungan itu? Mungkin Mas Rizky bisa dijawab. Daya tarik gabungan, Mas ya? Ya, Daya tarik itu sesuatu hal yang memengaruhi keputusan konsumen ataupun audiens dari berbagai motif seperti emosional, rasional, dan lain sebagainya. Yang bertujuan supaya audiens itu berpikir mengenai manfaat atau manfaat dari suatu produk atau merek yang dipasarkan tadi. baik. Terima kasih Mas Rizky.
Dan ini contoh daya tarik gabungan emosional dan rasional. Hei, itu handphone saya. Serba salah akibat kurang minum menyebabkan kurangnya 2% cairan tubuh. Hanya Nestle Pure Life yang menjamin 12 tahap kualitas Nestle. Cegah serba salah, minum 1,5 liter air Nestle Pure Life sepanjang hari. Saya pulang ya. Pak, itu HP saya, Pak. Cegah serba salah sepanjang hari. Mengapa iklan Pure Life menjadi contoh daya tarik gabungan? Karena iklan Pure Life menggabungkan aspek emosional dengan menggambarkan kurangnya konsentrasi yang berhubungan dengan dehidrasi. Pure Life di sisi lain, iklan juga menyajikan argumen rasional tentang kualitas air dan teknologi yang digunakan oleh produk. Oke, bisa di next, Ica. Lalu selanjutnya ada daya tarik reminding advertising. Daya tarik yang bertujuan menarik minat konsumen atau mempengaruhi audiens membicarakan produk yang dimaksud sehingga berperan dalam mempercepat popularitas merek sebelum iklan sebenarnya tayang. Jadi biasanya iklan ini digunakan untuk mempromosikan film baru atau acara televisi, memperkenalkan produk baru, menginformasikan perubahan yang signifikan pada produk untuk diperkenalkan kepada khalayak yang ramai. Ini contoh iklan reminding advertising. Yang kau biar masuk aja. Mungkin ada pertanyaan. Silakan diisi di kolom. Silakan ditanyakan. Ada. Ayo rek, takono rek. Mas Farhan, Mbak Rahma, ayo bertanya. Oke, terima kasih Mbak Dela. Mungkin yang belum pernah bertanya seperti Mas Rahman. Selanjutnya ada Hisam. Oke, terima kasih Mas Hisam sudah bertanya. Ukoci. Apakah ada pertanyaan lagi? Seberapa besar dan apa dampak AI bagi kreativitas dalam periklanan saat ini? Terima kasih Mas Farhan sudah bertanya. Ini teman saya off 1 ini. Di blacklist ini. Tidak kembali-kembali orangnya.
Mungkin ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Kalau pertanyaannya masih belum puas, silakan tanya di grup ya, dikarenakan waktu tinggal 1 menit. Jadi presentasi kami tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join Zoom pada pagi hari ini. Presentasinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.